Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari manga Hazuri wa Kuno, Joutai Skill, Desaikyo Ninata, Ore Gazubete, Wajurin Surumade. Video ini merupakan cerita dari Tauka Mimoru yang ditransfer ke dunia lain sebagai pahlawan peringkat E. Ia memiliki sebuah misi untuk membalaskan dendamnya kepada Devisis yang telah membuangnya ke dalam dungeon dikarenakan peringkat E yang dimilikinya. Dan video ini adalah pembahasan dari sesudah manganya berdasarkan dari cerita light novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, kalian bisa cek di bagian deskripsinya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika Munin menandatangani perjanjian aliansi antara Kekaisaran Mira dengan negara ujung dunia. Di sini, Munin berperan sebagai wakil dari Raja Zack untuk menandatangani perjanjian ini. Dengan penandatanganan ini, maka dengan resmi bahwa negara ujung dunia telah menjadi sekutu aliansi dengan Kekaisaran Mira. Melihat hal itu, semua bangsawan yang ada di ruangan ini pun sangat antusias. Namun, di sisi lain, banyak juga pandangan orang lain yang ditujukan kepada Seras. Seras saat ini menggunakan gaun yang cantik dan tak menggunakan penyamarannya. Dan oleh sebab itu, penampilannya pun cukup menarik perhatian dari orang lain. Setelah penandatanganan ini, kelompok Flying Squadron pun segera diarahkan ke aula yang lebih kecil untuk melakukan pesta bersama dengan 3 bangsawan agung dan bangsawan yang lainnya. Di sini, ada 10 orang bangsawan yang mencoba untuk mendekati Seras. Melihat hal itu, Belzega pun segera merangkul Seras agar para bangsawan tersebut tidak mengganggunya. Dari ketika masih Denea, Seras sendiri selalu tak ingin untuk menghadiri sebuah pesta dikarenakan pasti akan banyak pria yang akan mencoba untuk mendekat ke arahnya. Namun untungnya, Tauka melindunginya agar terhindar dari peristiwa ini, dan hal itu membuat Seras senang. Tak berselang lama, datang kakak Kaisar Zine yang bernama Kaize. Sebagai kakak dari Kaisar Zine, Kaize meminta kepada Belzega agar ia tak mengkhianati Kaisar Zine. Kaize mengungkapkan bahwa adiknya sangat menghormati Belzega dan menganggapnya seperti seorang teman. Dan oleh sebab itu, sebagai kakaknya, Kaize meminta kepada Belzega agar ia bisa menjaganya. Mendengar hal itu, Belzega berkata bahwa Kaize tak perlu khawatir. Sebagai aliansi, Belzega berjanji tak akan berkhianat dan juga ia akan berusaha agar sesuai dengan ekspektasi dari Kaisar. Setelah itu, Kaize pun menunjuk kepada 3 bangsawan agung yang memilih kepangeranan negeri ini. Kaize berkata bahwa mereka juga sudah tidak sabar untuk berbicara dengan Flying Squadron. Di sini, Kaize dengan sekilas memperkenalkan nama dari para bangsawan tersebut. Yang pertama adalah Sir Hussein Diaz dari keluarga bangsawan Diaz. Dia adalah pria paruh baya dengan rambut abu-abu dan tubuh yang tegap. Yang kedua adalah Miss Yoyo Ord dari keluarga bangsawan Ord. Dia adalah wanita paruh baya dengan rambut putih pendek dengan mata yang cukup tajam. Dan yang ketiga adalah Miss Linesit dari keluarga bangsawan Sith. Dia memiliki tubuh paling tinggi
di antara ketiganya. Bahkan, tingginya bisa menyaingi tinggi tubuh milik Jenderal Luhait. Setelah itu, tak berselang lama, Sir Hossein pun mulai mendekat ke arah Belzega untuk menyapanya. Hossein pun berkata, ia meminta kepada Belzega agar bisa menjaga kaisar. Ia tak menyangka bahwa Belzega, orang yang bahkan tak menunjukkan wajahnya, bisa mendapat kepercayaan dari kaisar. Namun, meski begitu, Sir Hossein percaya bahwa kaisar bukanlah orang yang bodoh. Di saat mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba Miss Line pun datang mendekat dan langsung menuju ke arah Sheraz. Rupanya, ia adalah orang yang merancang gaun yang digunakan oleh Sheraz. Dan oleh sebab itu, ia cukup terpana bahwa gaun ciptaannya bisa digunakan oleh orang yang tepat. Dan setelah melihat hal menakjubkan ini, Miss Line pun menyatakan bahwa keluarganya akan menerima dan mengakui kelompok Viking Squadron. Miss Yuyo menjelaskan, meskipun Line memiliki sifat yang heboh, namun ia adalah kepala keluarga serta orang yang paling cakap di dalam keluarga Sith. Meski begitu, ia sangat menikmati untuk membuat pakaian dan memamerkannya sebagai sebuah karya seni. Mengesampingkan pemimpin dari keluarga Sith, yaitu Line, pemimpin keluarga Orc dan Diaz mulai berbicara kepada Belzega. Di sini, Yoyo dan Hossein akan setuju dan mendukung segala keputusan milik kaisar. Mereka sangat mempercayai Kaisar Zine dan oleh sebab itu mereka akan membantu untuk mewujudkan keinginannya. Secara historis, bahwa kaisar akan selalu mencari kesempurnaan untuk negeri ini. Dan oleh sebab itu, tugas mereka bertiga untuk menyingkirkan kebusukan yang ada di negeri ini. Termasuk, jika kaisar itu sendiri menjadi busuk, maka mereka tak akan segan untuk meninggalkannya. Di sisi lain, ketiga keluarga ini juga menjaga standar keluarga mereka agar tidak menjadi keluarga yang korup. Jika keluarga kekaisaran dan keluarga pendukungnya menjadi orang yang korup, maka lama-kelamaan negara ini akan menjadi hancur. Setelah itu, Belzega bertanya, meskipun kaisar sangat percaya dengan dirinya, namun apakah ketiga bangsawan agung tak menaruh rasa curiga sedikit pun kepada dirinya? Kedua bangsawan itu berkata, tentu saja rasa curiga itu tetap ada. Namun, meskipun kau cukup aneh, saat ini kita masih dalam kondisi perang. Ini bukanlah peperangan yang bisa dimenangkan dengan cara jujur. Dan oleh sebab itu, mereka memerlukan segala cara untuk memenangkan peperangan ini, termasuk menggunakan sebuah racun. Bagi mereka, orang yang tangannya bersih hanya akan menjadi pihak yang pertama kalah dalam perang ini. Di sini juga diketahui bahwa ketika ada penyerangan ke Kastil Mira, pasukan milik keluarga Orc rupanya masih berada di luar tembok dan masih mengumpulkan pasukan tambahan. Di sisi lain, Sir Hossein Diaz segera memimpin pasukan keluarganya untuk menahan penyerangan di Kastil Mira. Meskipun Sir Hossein dan Miss Yuyu selalu ribut, namun sejatinya mereka adalah teman yang baik. Setelah berbicara cukup lama, mereka berdua pun merasakan bahwa mereka mulai mempercayai Belzega seperti yang dilakukan oleh kaisar. Berbeda dengan Asagi, meskipun kaisar juga mempercayainya, namun ketiga bangsawan agung belum bisa sepenuhnya untuk mempercayainya. Kemudian, setelah selesai berbicara dengan ketiga bangsawan agung, Belzega pun meminta kepada kaisar
untuk pergi menyendiri setelah menyelesaikan tugas dari kaisar, yaitu bertemu dengan 3 bangsawan agung. Setelah itu, Bilzega pun menyerahkan Sheraz dan Munin dalam perlindungan kaisar, sedangkan dirinya mulai menjauh dari pesta ini. Tak berselang lama, datang Cosima Kobato yang datang menyapa Bilzega. Di sini, Kobato bertanya kepada Bilzega mengenai kabar terakhir dari Ayaka Sogo. Mengingat Kobato mendengar dari kaisar sendiri bahwa mereka akan membujuk Ayaka Sogo untuk berganti pihak. Serta Bilzega juga pernah bertemu dengan Ayaka Sogo ketika berperang di Kastil Putih. Di sini, Bilzega masih menaruh curiga kepada Cosima Kobato. Ia merasa bahwa identitasnya mungkin sudah diketahui oleh Cosima Kobato. Bilzega menjawab bahwa ia tak mengetahui kabar dari Ayaka Sogo. Kemudian, dikarenakan tempat ini masih terlalu ramai, Bilzega pun meminta kepada Kobato untuk pindah ke tempat yang lebih sepi. Sesampainya di suatu ruang, Bilzega pun mulai menceritakan pertemuannya dengan Ayaka Sogo ketika di benteng Kastil Putih. Intinya, di sini Sogo tak berubah dan masih menjadi orang yang Kobato kenal. Kemudian, Kobato mengungkapkan bahwa ia sangat ingin berkumpul dengan teman-teman yang lainnya. Serta, rupanya para pahlawan seperti Sogo dan Hijiri, awalnya mereka sudah menduga bahwa mungkin Devi Sis tak akan memulangkan mereka semua ke dunia asal mereka. Dan oleh sebab itu, Kobato sudah menduga pasti akan ada pemberontakan untuk melawan Devi Sis. Kobato berjanji akan sebisa mungkin untuk membawa mereka semua agar bisa bergabung ke sisi Mira. Setelah mengungkapkan keinginannya, tiba-tiba hal yang paling mengejutkan pun terjadi, di mana Kobato bertanya kepada Bilzega apakah ia benar Touka Mimoro teman sekelasnya. Oke, sekian dulu video pembahasan light novel Hazure wa Kuno, Jotai Joskill, Desaikyo Ninata, Ore ga Subete, Wajurin Surumade. Jangan lupa like dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi ketika channel ini update video terbaru. Oke, see you!